Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami sesuai dengan agenda materi yang diberikan oleh Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan. Kami akan membawakan materi mengenai tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya berbicara mengenai migas itu tidak terlepas dari energi. Untuk itu izinkan kami sedikit merubah judulnya menjadi tata kelola minyak dan gas bumi di tengah transformasi transisi energi menuju energi bersih. Ini telah merupakan tema daripada dunia saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus membahas di sisi ini, adapun mengenai detail, hulu, hilir, dan juga hukum migas nanti kebetulan pembicara 234 saya lihat sangat detail akan bisa membawakan itu. Rekan-rekan yang kami hormati, kalau kita lihat strata hukum migas dalam struktur hukum Indonesia saat ini dalam konstruksi idealnya ya, kita ada berbicara mengenai landasan ideologis yaitu konstitusional kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 berbicara mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan. Di sana ada terkait dengan bahas in general, mengenai kedaulatan terhadap sumber daya alam itu, kemudian mengenai pengelolaannya, serta peruntukannya. Nah, kemudian turun dia katakanlah menjadi Undang-Undang Energi, Undang-Undang 30 2017, dia berbicara mengenai di sana ketersediaan energi, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya, dan cadangan penyangga. Di sana dibahas mengenai substansi, apa definisi energi, kemudian lembaga-lembaga yang berfungsi terutama untuk perumusannya, yaitu Dewan Energi Nasional serta kebijakan energi. Nah, khusus turun ke migas, bagaimana diskusi kita ini adalah Undang-Undang Migas, yaitu Undang-Undang 22 2021, mengatur ada dua kegiatan, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Di sana dijelaskan esensi kegiatan hulu itu apa, hilir itu apa, kemudian kelembagaan yang mengusahakan atau yang mengelola menyelenggarakan kegiatan tersebut, serta reference law-nya. Reference law yang saya maksudkan adalah aturan-aturan, ketentuan yang perlu dirujuk dalam kaitan dengan katakanlah perumusan kebijakan, implementasi, pengawasan, pengendalian, maupun kalau ada dispute resolution. Ada dispute antar parties. Nah, kemudian ini tiga ini adalah pada tingkat pengelola. Sekarang pelaksanaannya adalah korporasi. Nah, korporasi itu ada yang di hulu, ada yang di hilir, ada juga usaha penunjang hulu dan hilir. Nah, tentu ada banyak undang-undang yang membahas hal tersebut. Menyangkut mengenai ruang lingkupnya, kemudian bisnis praktek yang sehat, kemudian juga regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan SOP dan seterusnya yang harus diikuti. Nah, kita masuk kepada segi-segi yang dibahas oleh energi. Energi berbicara mengenai hilir dari sumber, penggunaan, tujuan, market management, rantai bisnis, serta peruntukannya. Ini regulasinya maupun ekosistem di masing-masing ini berbeda-beda. Sumbernya ada terbarukan, tidak terbarukan, penggunaan, primer, sekunder, tujuan komersil, non-komersil, market management, supply side, dan demand side, rantai bisnis ada hulu, ada hilir. Peruntukannya sendiri, ada yang sebagai bahan baku, ada yang sebagai bahan bakar. Ini apply untuk seluruh energi, tidak saja hanya untuk minyak dan gas bumi. Kita masuk ke ekosistem institusional energi. Nah, kami ada tulis di sini, mungkin tidak hanya ini, tapi inilah yang secara garis besar ada 7 institusi. Itu yang pertama, ada Kementerian SDM. Ini dalam undang-undang disebutkan ini adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang SDM. Kemudian ada Dewan Energi Nasional, yakni lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Kalau Kementerian SDM berbicara sektor, Dewan Energi Nasional keseluruhan termasuk institusi atau instansi terkait yang mungkin relate ke pelaksanaan ataupun perumusan kebijakan energi. Nah, SKK Migas ini menyangkut penyelenggaraan pengelolaan kegiatan
hulu migas yang berdasarkan kontrak kerjasama. Ada di Perpres 9 tahun 2013. Selanjutnya BPH Hilir ini adalah yang mengatur pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Lebih detail nanti ada di slide bawah. Kemudian korporasi yang melaksanakan ini ada Pertamina, ada PLN, ada PGN, ada kontrak karya, ada kontraktor ada kontraktor mineral, ada batu bara, ada KKS, ada korporasi swasta, ada perorangan, dan seterusnya. Penunjang terhadap pihak-pihak berkontrak dengan pemerintahan misalnya ini ada yang juga korporasi, ada BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun perorangan. Penggunanya tentu adalah penjualan akhirnya, konsumen akhir. Dalam hal ini, dalam konteks kita, itu adalah masyarakat Indonesia, baik rumah tangga, baik juga masyarakat bisnis, dan seterusnya. Nah, kemarin tadi saya singgung sedikit mengenai Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini adalah lembaga yang bersifat nasional, mandiri, tetap bertanggung jawab kebijakan energi nasional. Lembaganya yang tetap ya, kalau orang-orangnya bisa dipilih, ada periodenya, ada akademisi, industri, konsumen, mewakili pemangku kepentingan, teknologi, dan lingkungan hidup. Adapun anggota unsur pemerintah di sana, tadi saya sebutkan, karena energi tidak hanya mengenai sektor, tapi banyak yang terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas, Perhubungan, Perindustrian, Pertanian, Ristek Dikti, maupun lingkungan hidup. Ketuanya sendiri adalah presiden, wakilnya wakil presiden, ketua hariannya adalah menteri yang membidangi energi. Dan ini ditopang oleh secara teknis oleh Sekretaris Jenderal DEN, yang ini adalah perangkat yang dari Kementerian ESDM, yang memberikan dukungan teknis dan administratif ke DEN. Tugas fungsi mereka secara keseluruhan ada di situ, merancang merumuskan kebijakan energi nasional, kemudian menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah dalam hal terjadi kondisi krisis dan darurat energi, krisis darat, kalau sudah mengistilahkan. Juga mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor. Itulah juga tugas kenapa tadi meliputi berbagai sektor. Kemudian mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi. Ada beberapa yang sudah ada undang-undangnya, tetapi ada juga yang belum. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa tadi di depan saya katakan bahwa kebijakan energi kita saat ini telah mengarah ke energi bersih. Ada kampanye global untuk energi bersih. IEA sendiri telah menentukan, mengharapkan bahwa pada tahun 2050 akan net zero. Tapi jangan terlalu berkecil hati, migas tidak ditinggalkan. Nanti akan kita lihat. Tapi memang kalau kita lihat roadmap-nya ini, boleh kita lihat di sini yang dibuat oleh IEA di sini, memang bisa kita lihat bahwa bangunan yang pengguna energi yang tidak bersih, katakan yang saat ini masih di sini, 2005 dia diharapkan akan semakin sedikit porsi yang menggunakan pelepasan energi kurang bersih, yang menggunakan CO2, yang masih banyak dia emisi CO2-nya. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan transportasi sebagai pengguna turun lama-lama. Demikian juga industri, kita lihat tren ini. Hal yang sama juga untuk sektor kelistrikan. Sehingga pada akhirnya ini, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya. Sehingga pada akhirnya 2050 di-expect dia akan tidak. Nah, kalau kita lihat kampanye global energi bersih ini, dia juga berbicara mengenai ada global market restriction, ada green fund, ada technical technology assistance, ada carbon tax. Semua hal ini adalah untuk mendukung energi bersih dan merestriksi energi fosil, kalau saya boleh bilang terus terang. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, indeks trilema energi yang sebelumnya itu ada menyangkut energi affordability atau kemampuan bayar, sekarang digeser menjadi environment sustainability. Ini yang menentukan betapa pentingnya sekarang sektor
lingkungan tersebut. Ini yang ingin termasuk juga di migas. Itulah makanya kalau di migas kita lihat sekarang ini kesadaran lingkungan, bahkan kalau pengembangan carbon capture segala macam didiskusikan. Nah, kita lihat dilema energi saat ini. Ini adalah membalance, mengkompromis, dan menginovasikan antara produsen energi, kemudian mata rantai pengguna energi, supaya semua bisa dapat sejalan, dan juga terkait supaya semua orang atau komunitas yang di ekosistem itu bisa berjalan, sebab tidak ada kebijakan itu berdiri di ruang hampa. Nah, kita lihat di sini, tadi saya katakan bahwa indeksnya itu telah environment sustainability, bahkan telah menggeser yang saya sebut tadi itu soal affordability. Affordability ini hanya menjadi bagian dari energy equity. Energy security itu mengenai terkait ketergantungan impor, di indeks di sana, diversifikasi pembangkit, apakah masih menggunakan pembangkit energi fosil yang kurang bersih atau bagaimana, dan juga storage. Ini tadi yang kaitan yang dibahas oleh di depan fungsinya. Energy equity menyangkut akses, karena at the end, ada ketika ditransformasikan itu adalah menjadi itulah ukurannya harga listrik dan BBM. Nah, ini akses baru disinilah termasuk juga harga boleh disebutkan. Namun yang sangat penting adalah yang ketiga ini, intensitas energi final, itu mengenai tingkat penggunaan itu dibandingkan dengan konsumsi per kapita, kemudian pembangkit rendah karbon, serta emisi CO2 per kapita. Nah, inilah yang sekarang menjadi indeks terhadap dilema energi. Nah, di sisi pemerintah sendiri, untuk bisa masuk ke situ, maka pemerintah akan bermain pada level ini, regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan model tata kelola migas, khusus yang terkait migas ya, tentu untuk yang listrik, hal-hal yang berbeda lagi, atau batu bara, dan seterusnya. Kami tampilkan satu contoh, bagaimana pemodelan energi itu, ini kita ambilkan dari Dewan Energi Nasional 2019, di sana dalam satu pemodelan energi yang menggunakan Balmoral model, kita lihat di sana, jadi ada digolongkan mengenai penyediaan energi. Diskusi kita sebetulnya kan hanya migas nih, tapi kalau bicara energi, penyediaan energi primer itu batu bara, gas, minyak, EBT, dan lainnya. Kemudian kebutuhan energi finalnya untuk siapa pengguna tadi? Industri, transportasi, rumah tangga, komersil, lainnya, maupun non-energi. Lalu kemudian dia transformasi energi itu seberapa jauh, soal hal pembangkit tadi sudah ada di indeks tadi, kilang minyak, kilang gas LPG, ditransformasi ini menjadi final energy untuk ke sini. Mempertimbangkan ini kebijakan yang ambil pemerintah, di 4 hal yang saya sebut di belakang tadi, tetap harus mempertimbangkan ekonomi makro dan indikator energi, demografi, jumlah maupun persebaran penduduk, dan juga termasuk kebijakan dan regulasi terkait. Tujuannya apa? Memastikan pemodelan energi kita itu, nah ini ukurannya tadi, at the end semua diukur dari seberapa jauh, seberapa hemat, seberapa handal terhadap lingkungan. Tapi apakah sebetulnya migas itu sudah tidak harapan? Bukan begitu. Kami mengambil data BP Statistical Review yang terbaru bulan Juli 2021 kemarin, kita lihat sebetulnya kita mau ke energi bersih, tapi trennya bahkan sekarang ini minyak, gas, yang ini batu bara, trennya masih naik, ada turun dikit, turun dikit, turun dikit di sini, tapi masih tinggi. Itu berlaku juga di negara-negara, baik di kawasan Asia Pasifik yang di sini, kawasan Amerika, kawasan Rusia, Eropa, Timur Tengah, dan seterusnya. Semua masih ke sana, masih tinggi ketergantungan kepada sektor 3 hal tadi itu, fosil base itu ya, itu minyak, gas, dan juga batu bara. Kita akan masuk ke sesuai apa kita ke migas. Nah, di migas ini kita berbicara mengenai tata kelola migas. Tata kelola migas berbicara mengenai pemodelan, ada terkait dengan hak pengusahaan, regulasi, pengelola, dan kegiatan usaha. Terkait dengan ruang lingkup pengelolaan itu ada yang terintegrasi, hulu, hilir, bahkan sampai produk. Ada juga yang tersegmentasi hulu ya, hulu, hilir, produk-produk. Regulasinya ada yang diatur oleh
pasar, dinamika pasar, ada yang diatur pemerintah, ada juga yang hybrid gabungan ini, yang apabila pada poin tertentu pemerintah intervensi, baik melalui harga, kuota, pajak, insentif, dan seterusnya. Sedangkan pengelolanya ada negara, korporasi negara, swasta asing, swasta nasional, maupun joint venture. Kegiatan usaha sendiri, ada yang di hulu, ada yang di hilir. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana tata kelola dulu satu-satu di hulu migas. Nah, bicara mengenai tata kelola hulu migas, kita mulai aspek manajerialnya, baru nanti kita masuk ke model kontrak ya. Kalau pengelolaan ini negara langsung hulu migas, ada titik-titik kuatnya. Ini akan sejalan dengan kebijakan negara, soal insentif, fasilitas yang dapat diberikan maupun perlindungan. Tapi ada hal yang harus kita take attention. Saya tidak menyebut kelemahan, saya katakan aja attention point. Ya ini tergantung kepada pemerintah. Ada kecepatan bisa berubah. Agility itu bagus, tapi bisa juga sedikit bisa disebutkan kurang lurus atau kurang konsisten terkadang karena menyesuaikan dengan polisi negara. Kemudian juga ada yang terjebak di dalam comfort zone karena di lindungan negara sehingga berbisnis itu tidak perlu berpikir dia sebagai entrepreneur. Dan juga isu di situ adalah governance, memastikan jangan berlindung di balik regulasi. Tapi ini adalah soal bisnis. Nah, bagaimana kalau korporasi negara atau BUMN misalkan yang mengelola hulu itu yang diberikan wewenang? Ini strength point-nya ada privilege, ada perlindungan regulasi, entah itu peraturan undang-undang, PP, Perpres, penugasan, macam-macam. Nah, itu tadi ada penugasan. Jadi lebih mudah. Tapi titik lemahnya atau disebut attention point, competitiveness. Ya bisa dia jadi sedikit kurang kompetitif karena ada privilege tadi. Kemudian ada yang menyebutkan birokrasi atau mentalitas mau tidak mau memang karena harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan di pemerintahan kan. Jadi tidak se-fleksibel seperti private. Dan merit systemnya mungkin kurang karena sebagian adalah based on penugasan. Nah, bagaimana kalau kuasi korporasi negara? Barangkali itu sampai extent SKK bisa dalam hal ini. Dia akan bisa menjadi self-regulatory organization, kemudian juga tapi dia juga bisa mengatur, tapi bisa juga dia ikut involve dalam bisnis itu, kemudian dan dia menjadi pengimplementasi kebijakan pemerintah, sehingga ada link yang sangat dekat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan badan ini. Seperti model sekarang dia ada di bawah pemerintah dalam konteks Perpres 9 2013 tadi. Nah, ini tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, karena terkadang terutama kalau dia ikut di dalam bisnisnya, bisa pihak yang berbisnis murni mengatakan bagaimana Anda punya fairness ketika Anda meregulate, tapi Anda juga yang bermain. Nah, itu sebagaimana kita berada pada equal level playing field. Nah, kemudian juga ada terkotak-kotak mungkin. Dan kemudian juga mungkin entrepreneurship-nya bisa kurang, karena basically dia tidak sekedar mencari untung, tapi terutama adalah mengimplementasikan kebijakan negara dan pemerintah yang tetap justifikasinya ada ke undang-undang, bahkan sampai ke undang-undang dasar yang tadi, pasal 33 tadi. Nah, sedangkan kalau privately owned, ini kita bicara tata kelolanya, ini dibebaskan misalkan silakan kelola sendiri bisnis biasa, dia akan titik poinnya adalah dia akan ke efisiensi karena profit orientation. Mungkin akan lebih fleksibel beroperasi. Efisiensi itu akan diukur oleh pasar. Ini menyangkut penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan ini hal ini ada. Saya tidak ada berbicara Indonesia, saya bicara keseluruhan di dunia. Model-model ini ada. Oke. Tapi sering kali ini menjadi different angle dengan pemerintah dan lack of social responsibility karena social responsibility dianggap itu tanggung jawab pemerintah. Private itu cukup bekerja
menyediakan monitor laba dan menggerakkan ekonomi. Mengenai bagaimana pengaturannya, leave it to government. Dan juga saya sebutkan going concern continuity, terutama apabila portofolionya itu ada di seluruh dunia, dan dengan mentes berdasarkan mana yang lebih memberikan keuntungan atau IRR test misalkan, jadi sehingga ada satu bisnis yang tidak akan dilanjutkan. Nah, kalau kita berbicara dari sisi model kontrak, ini nanti rekan-rekan dari SKK mungkin akan menjelaskan. Ada, saya sebutkan PSA ya, Production Sharing Agreement. Ada model cost recovery, ini juga ada PSA yang gross split, ada juga di berbagai negara, PSA itu terpisah untuk kegiatan mencari, eksplorasi, dan terpisah pada saat mendevelop. Ada juga model konsesi, jadi based on concession, tidak based on dikendalikan oleh kontrak. Dan ada juga yang umum, sebagaimana industri umum ya, seperti yang di perusahaan-perusahaan umum lah, termasuk pertambangan umum misalkan. Ada juga hulu migas yang seperti itu. Nah, titik-titik kuatnya ada kalau dia model cost right, fiscal term-nya clear dan telah terdefinisi dan dapat direcover untuk keseluruhan, dan secara sepanjang menyangkut operasi migas ya, dan secara kontraktual telah diatur hak dan kewajiban parties di kontrak. Tapi kalau boleh disebutkan weakness point-nya ada beberapa itu, kalau misalkan kontraktor itu diminta dalam melaksanakan kebijakan tertentu dari pemerintah yang menurut dia itu tidak favorable, dia akan punya highly demanding untuk insentif dan compensation karena melaksanakan penugasan. Dan juga yang harus ditengarai, saya tidak menyebut Indonesia tapi tempat lain, golden plate investment, yaitu investasi untuk mengembalikan pembiayaannya yang barangkali juga tidak sepenuhnya itu untuk kepentingan negara yang menugaskan. Dan ini juga ada satu lagi, susceptible, rawan terhadap apabila ada perubahan, pemerintah membuat perubahan, dia akan bisa di-challenge, katakanlah, di forum yang disepakati. Tadi saya sudah jelaskan di depan, akan terjadi deflasi. Nah, sedangkan kalau gross split, kita juga akan memperkenalkan ini. Itu telah ditentukan di depan, kemudian kontraktor diberikan kebebasan beroperasi untuk procurement, untuk prioritas, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini di sisi kontraktor sendiri menentukan di depan, bisa juga informasi-informasi sepanjang kontrak kan diketahui seiring dengan berjalannya pelaksanaan. Jadi kalaupun diberikan split depan, itu juga tidak menjamin resiko sebenarnya itu bagaimana tergambarkan. Misalkan dia yang asumsikan di awal tidak terlalu beresiko, tapi dalam pelaksanaan beresiko tinggi sehingga tidak masuk ke ekonomi, dia akan minta ke pemerintah. Nah, pemerintah ini diskresinya ada, tapi ini kan sesuatu yang tidak terlalu mudah juga. Exposure-nya jadi digesernya ke level pemberi diskresi. Nah, ini titik-titik yang harus kita lihat. Sedangkan yang two stage tadi itu, apabila dari eksplorasi ke development, negosiasinya cukup panjang. Konsesi, dia pemerintah tidak bisa mengatakan you melakukan ini, karena dia adalah bekerja berdasarkan prinsip bisnis. Sedangkan kontrak umum, ya itulah business to business, business is business. Ya, ada yang menyebutkan ini sangat kental nuansa liberalisme dan kapitalisme, karena katanya migas ini bersumber dari tadi kita sebutkan dari dasar yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 45. Saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak saja hidup di bawah Undang-Undang 22 lagi. Kami ingin sampaikan bahwa tata kelola hulu migas kita sehubungan dengan telah diperkenalkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020, dan ada saat ini PP Perizinan PP 5 2021. Nah, ini kalau tadinya di-govern sepenuhnya berdasarkan KKS, kegiatan usaha hulu migas, yang diatur Undang-Undang 22, ada PP 35, Perpres 9 maupun PC kontrak, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pergeseran dan penyesuaian tertentu
yang harus dilakukan. Karena dia apabila saya loncat saja sedikit ke belakang, karena pelaksanaannya adalah terutama ada saya sampaikan sini, nah ini dia. Lebih kepada pelaksanaan hulu itu sekarang ada namanya perizinan berusaha sektor SDM, baik migas, ketenaga listrikan, mineral batubara, maupun EBT. Nah ini tetap memang di dalam hulu, kegiatan hulu dilaksanakan oleh bentuk usaha tetap dan kontrak kerjasama, tetapi ada di sana terkait dengan perizinan berusaha, which is yang sebelumnya tidak, saya belum masuk ke sini, tidak terlalu banyak di dalam rejim yang lama. Tujuannya sebetulnya adalah untuk mensinkronkan, mensejalankan berbagai kepentingan. Jadi bukan untuk memperlambat, tapi ini yang harus diperhatikan dan menyesuaikan. Jadi otoritas kementerian lembaga lain harus ada untuk memastikan tidak ada duplikasi, redundansi, ataupun yang vakant. Pelaksanaan kontrak PSC sebelum kontrak, dalam pelaksanaan pos kontrak di mana peran di pemerintahan dari Kementerian SDM, Kementerian lembaga lain, dan SKK migas untuk tetap melaksanakan kontrak, dan demikian juga setelah pengakhiran, hal-hal ini yang harus menyesuaikan dan disesuaikan di dalam tata kelolanya saat ini. Yang paling penting dalam tata kelola itu adalah bukan soal banyaknya peraturan, tetapi siapa yang harus accountable, siapa yang responsible, siapa yang consulted, siapa yang diinform dalam segala kaitan terkait dengan baik sebelum kontrak, dalam pelaksanaan maupun setelahnya. Apakah itu di KKS, SKK, di Migas, Kementerian SDM, Menteri, atau Kementerian lembaga terkait. Tujuannya adalah competitiveness, efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha. Itu esensi yang diharapkan. Pengelola SKK Migas di hulu tetap ada, yaitu bekerja melaksanakan ketentuan kontrak. Ini kami ambil dari web ini, yang tujuannya adalah institusi yang dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan ini. Tapi sekarang dengan memperhatikan adanya undang-undang CKR tadi. Nah, kalau yang hilir ini kita lihat terkait dengan tadi agak saya cepatkan karena ada saya lihat kawan yang ceritakan mengenai hilir. Nah, ini hilir itu terkait dengan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga. Kata kunci ini adalah kegiatan usaha berdasarkan perizinan atau izin, bukan berdasarkan kontrak. Namun, tadi Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkenalkan perizinan berusaha berbasis risiko. Itulah harus menyesuaikan di dalam setiap segmen ini. Rekan-rekan sekalian, izin usaha hilir migas itu, kalau kita lihat, ada dalam beberapa klaster, ada izin usaha pengolahan, ada izin usaha niaga, ada penyimpanan, ada pengangkutan. Ini yang di pemerintahan yang dikelola oleh rekan-rekan kita di Dirjen Migas. Dan ada juga yang berbagi peran dengan BPH, seperti yang kami sudah sampaikan di depan tadi. Yakni tugas peran BPH, kita sebutkan di situ, ada yang terkait dengan disebutkan di situ, melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan pendistribusian BBM, kegiatan hilir. Kegiatan usaha hilir itu adalah berinti atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan niaga seperti tadi. Ada undang-undangnya, ada beberapa PP dan Permen SDM-nya. Saya kira Bapak Ibu sekalian mungkin agak cepat, tapi materi ini bisa dilihat. Kami sampaikan terima kasih, dan ini kalaupun sedikit lebih cepat nanti dalam sesi tanya jawab barangkali kita akan bisa perdalam.
dan nanti materi ini saya kira bisa dibagikan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau lebih cepat. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.